Putra Barnawijaya. Perkenalkan, nama saya Era Dwi Haryanti. Baik, perkenalkan nama saya Nazar Diansah. Halo, perkenalkan nama saya Vargas Pratama. Halo, perkenalkan nama saya Jimmy Rianto. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizia Kristianti. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu stack. Oke, dan yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian stack. Stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan dan mengatur data secara teratur. Secara umum, stack dianggap sebagai tumpukan benda atau elemen di mana elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dihapuskan. Prinsip terakhir masuk, pertama keluar, begitu, atau biasa disebut dengan LIFO. Nah, mirip dengan tumpukan buku di atas meja. Stack seringkali digunakan dalam implementasikan struktur data LIFO yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu last in, first out. Yang berarti elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack akan menjadi yang pertama dikeluarkan. Nah, selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang stack. Operasi atau fungsi pada stack. Yang pertama, ada push. Fungsi ini digunakan untuk memasukkan elemen baru ke dalam stack elemen yang akan ditambahkan di bagian paling atas stack. Yang kedua, ada pop. Fungsi ini digunakan untuk mengeluarkan atau menghapus elemen teratas dari stack dan mengembalikan nilainya. Elemen ini yang dikeluarkan tidak lagi ada di dalam stack setelah operasi ini dijalankan. Dan yang ketiga, ada pack. Fungsi ini digunakan untuk melihat elemen teratas pada stack tanpa menghapusnya. Ini juga berguna ketika Anda ingin melihat elemen teratas tanpa mempengaruhinya. Dan yang keempat ada isempty atau boolean. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah stack kosong atau tidak. Dan yang kelima ada isFull atau boolean. Fungsi ini juga digunakan untuk memeriksa apakah stack tidak kosong. Sekian dari saya, terima kasih. Dan untuk penjelasan gimana sih kinerja dari fungsi stack ini akan dijelaskan oleh si Naza. Baik, di sini saya akan menjelaskan algoritma tentang stack, di mana algoritma stack itu memiliki dua operasi, yaitu operasi push dan operasi pop. Operasi push berfungsi untuk memasukkan sebuah nilai atau data ke dalam stack. Sebelum sebuah nilai atau data dimasukkan ke dalam stack, prosedur ini terlebih dahulu akan menaikkan posisi top level ke atas. Berikut ilustrasi kerja pada operasi push. Misalnya kita ingin menambahkan nilai 7 ke dalam stack, maka top akan menaikkan satu level ke atas dan memasukkan nilai 7 tersebut. Nah, misalnya kita ingin menambahkan nilai 5 ke dalam stack, maka top akan menaikkan satu level dan menambahkan nilai 5 tersebut. Begitupun seterusnya, top akan menambahkan satu level untuk menambahkan nilai ke dalam stack. Operasi kedua yaitu operasi pop berfungsi untuk mengeluarkan atau menghapus nilai terakhir yang berada di posisi paling atas dari stack dengan cara menurunkan nilai top satu level ke bawah. Nah, berikut ilustrasi kerja pada operasi pop. Misalnya kita ingin menghapus nilai 5, maka top akan menurunkan satu level ke bawah dan menghapus nilai 5 tersebut. Nah, berarti top akan menunjukkan nilai 7. Nah, di sini misalnya kita ingin menghapus nilai 7, maka top akan menurunkan satu level ke bawah dan menghapus nilai 7 tersebut. Begitupun seterusnya jika kita menggunakan operasi pop. Operasi pick. Operasi pick dilakukan untuk memungkinkan pengguna dapat melihat elemen di atas stack dengan catatan tidak ada modifikasi apapun dalam operasi ini. Maksudnya adalah kita hanya bisa melihat elemen teratas dalam operasi ini bilangan, tapi kita tidak boleh mengubah apapun dari susunan bilangan tersebut. Nah, dan untuk kode pemrogramannya itu akan dijelaskan oleh si Jimmy. Nah, baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai codingan algoritma stack ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya
Jimirianto dengan NPM 1062243. Nah, untuk codingan ini, baris kode program ini mengimplementasikan sebuah tumpukan stack dengan menggunakan sebuah kelas bernama tumpukan. Nah, ini ya. Nah, pada inisialisasi kelas di dalam kurung parameter terdapat sebuah nilai bernama size, di mana size ini menentukan berapa jumlah maksimum elemen yang dapat ditampung oleh tumpukan ini. Nah, selanjutnya pada baris kedua dibuat sebuah array yang bernama dt tumpuk yang berisi string sebanyak size. Maksudnya sebanyak elemen yang dimasukkan gitu. Awalnya setiap elemen pada array tersebut diisi dengan 0, yang berarti tumpukan tersebut masih kosong. Nah, kemudian terdapat beberapa metode yang dapat dipanggil untuk mengubah atau memeriksa isi tumpukan. Yang pertama, ada metode bernama push. Nah, metode push ini digunakan untuk menambahkan sebuah elemen pada tumpukan. Yang kemudian terdapat metode pop. Nah, untuk metode pop ini digunakan untuk menghapus elemen paling atas pada tumpukan. Nah, selanjutnya ada metode pick. Dan pick ini digunakan untuk melihat elemen paling atas pada tumpukan tanpa menghapusnya gitu. Nah, di bawah pick ini terdapat metode yang bernama isEmpty. Nah, isEmpty ini digunakan untuk memeriksa apakah tumpukannya kosong. Nah, selanjutnya ada metode isFull yang digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan sudah penuh. Nah, pada bagian akhir dari kode program terdapat sebuah objek T dibuat dari kelas tumpukan dengan ukuran maksimum sebanyak 7 gitu. Nah, ini ya. Sebanyak 7. Selanjutnya, beberapa metode pada objek T dipanggil untuk menambah atau menghapus elemen tumpukan dan juga untuk memeriksa kondisi tumpukan pada setiap tahapnya. Terakhir, terdapat sebuah loop yang digunakan untuk mencetak seluruh elemen pada tumpukan menggunakan array dt tumpuk. Nah, dengan menggunakan kelas ini, kita dapat dengan mudah mengatur dan mengakses elemen pada tumpukan dengan cara yang sederhana dan efisien. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan mencoba menjalankan codingan ini. Nah, bisa lihat di layar, untuk output dari kode program tersebut adalah ini ya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.